Pemirsa, di zaman modernisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang semakin canggih, masih ada suku yang belum mengikuti perkembangannya. Mereka masih hidup secara sederhana dengan mengandalkan kehidupan alam. Suku ini terdapat di Papua. Salah satu suku tersebut adalah suku Korowai yang terletak di wilayah selatan Papua. Merupakan dari beberapa suku di Papua yang masih hidup menggantungkan dengan alam, dengan hidup sangat sederhana seperti pada zaman dulu. Suku Korowai dikenal sebagai suku yang berkelompok, menggambarkan kehidupan masa lalu yang masuk dalam 10 kelompok komunitas adat terpencil di Papua. Di masa lampau, lebih dari 4.000 orang Korowai tinggal di rumah-rumah pohon di pedalaman yang jauh dari pantai dan dekat dengan wilayah pegunungan tengah. Keterasingan mereka menjadikan masyarakat sebagian dari kelompok besar yang terakhir yang mengalami kontak dengan dunia luar. Tanah Korowai mencakup ratusan kilometer persegi hutan lebat di dataran rendah, antara 15 hingga 50 kilometer di sisi selatan dari rangkaian pegunungan tengah dan sekitar 160 km dari Laut Arafura. Kata Korowai sendiri berasal dari orang Belanda. Dari berbagai sumber, orang Belanda lebih mudah menyebut Kluvo menjadi Korowai. Namun sesungguhnya orang Korowai menyebut dirinya Kluvo Fiomanov. Dari berbagai catatan, suku Korowai dibedakan menjadi 2 kategori, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu, tetapi mereka tetap satu sebagai orang Kluvo. Di mana kehidupan orang Korowai besi sudah mulai menerima peradaban modern dengan menggunakan alat-alat besi, sedangkan orang Korowai batu masih hidup dalam zaman batu dan belum tersentuh peradaban modern. Suku Korowai Batu merupakan suku yang unik di antara kelompok lain di sekelilingnya, yang menarik dan menjadi catatan sekaligus perhatian dari beberapa orang untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan mereka. Untuk itulah beberapa waktu lalu, rombongan tim unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat UP4B yang dipimpin Bambang Darmono bersama misionaris gereja berhasil mencapai lokasi suku Korowai Batu yang terletak di sekitar daerah Mapi Yaugimo pada tanggal 12 Desember 2012 lalu. Kedatangan rombongan UP4B ini merupakan salah satu program sekaligus mendorong pemerataan pengembangan pembangunan bagi komunitas suku terpencil di Papua yang hingga saat ini masih belum tersentuh oleh pembangunan. Tak heran kedatangan tim UP4B ke lokasi bersama misioner gereja mendapat sambutan yang luar biasa dari Korowai Batu. Hal ini bisa dilihat masyarakat Korowai yang mendiami daerah tersebut berkumpul bersama-sama menyambut kedatangan rombongan tim UP4B. Tentu saja penyambutan yang luar biasa menjadi semakin haru, tak kalah seluruh orang Korowai Batu menyambut kepala UP4B Bambang Darmono dengan penuh antusias. Dengan bergantian berpelukan sebagai bentuk rasa persahabatan, karena kebiasaan melakukan peluk erat kepada tamu merupakan simbol persahabatan yang sangat mendalam. Selain itu, dalam penyambutan, suku Korowai Batu juga melakukan penyambutan secara adat. Salah satunya dengan memberikan topi kehormatan suku atau toga sebagai simbol bahwa kita semua adalah bersaudara, sekaligus penyerahan isi noken dan busur panah oleh tetua adat sebagai bentuk pernyataan bahwa suku Korowai mau berubah. Bapak Kepala Suku jawab, katakan ini busur panah, ini pakai ini berburu panah bawi, panah kasuari, dan pakai ini bunuh orang. Mau lari orang punya anak dan merontak pakai ini bunuh orang. Ya
biasa orang tukang makan orang, suangi, bunuh, biasa pakai ini saya bunuh. Dan berperang di daerah Korowai ini pakai ini terus. Yang pakai panah ini saya bunuh orang, makan terus. Sampai sekarang saya lepas lokasi Bapak. Ya be teriak di rumah ini. Ya nak mupai bayar ni. Asal kau beli jam bayar di bola ini ini. Oke, ya kalau nak boleh orang mele bapa di sana ni di rumah ini komo bapa. Wapa, kami satu. Ada ini, ya be sudah beli hati undang. Ya be so kau beli hati mobil saya kau beli wapa ini nak tapi. Bapak Kepala Suku Yawop katakan, ini saya ikat Bapak. Saya ikat Bapak, Bapak tidak boleh lepas ini. Ini, pakai ini pulang pergi sampai mati dengan saya. Dan kedua, ini noken, pikul noken ini jalan ke sana ke sini, berburu, isi apapun di dalam ini. Dan sekarang lepas, kasih kembali kepada Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai. Apa yang diberikan kepala suku kepada saya, ini adalah lambang bahwa kepala suku memberikan tanggung jawab kepada saya untuk membuat masyarakat Korowai Batu ini merasakan dan mendapatkan pembangunan di hari-hari yang akan datang. Kunjungan yang dilakukan bersama tim kolokasi suku Korowai Batu menjadi pengalaman yang berharga dan suatu pandangan keprihatinan yang tidak pernah dilupakan bagi tim yang selama ini bertugas di Papua. Kehidupan suku Korowai Batu menjadi fakta bahwa di Papua masih ada kehidupan yang belum tersentuh dari luar suku Korowai, dan hal tersebut menjadi ikon kehidupan primitif di antara perkembangan peradaban yang ada di wilayah lain di Papua. Ada yang berkembang dan ada yang masih bertahan dari kehidupan yang hanya menggantungkan pada alam semesta. Menyinggung perasaan ketika melihat langsung lokasi orang Korowai Batu, Bambang Darmono menilai kehidupan mereka jauh dari harapan dan dirinya sangat prihatin dengan kehidupan mereka dari aspek pembangunan. Untuk itu, sebagai salah satu institusi lembaga pemerintahan yang bertugas membantu Presiden dalam melakukan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, dirinya terus berupaya mendorong 6 prioritas program pembangunan. Ada 6 hal yang harus kita lakukan segera. Pertama, lapangan terbang. Untuk apa lapangan terbang?
dari lapangan terbang yang ada itu harus dibenarkan, harus dibaikkan, diperpanjang, sehingga memungkinkan orang luar bisa masuk ke tempat itu, bisa melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Sekaligus membuka keterisolasian walaupun terbatas sifat. Yang kedua, yang harus dibangun adalah gereja. Karena komunitas gereja lah yang pertama kali memberikan bimbingan kepada mereka, agar gereja terus bisa mengembangkan komunitas ini dalam nuansa dan dalam jiwa yang gereja ini begitu. Karena memang sejak awal mereka yang melakukan sentuhan itu. Yang ketiga, sekolah untuk kepentingan masa depan masa depan mereka. Paling tidak masyarakat yang ada di situ nantinya harus bisa terbebas dari buta aksara, buta yang lain-lain itu. Yang keempat, kita akan dorong rumah adat. Rumah adat ini penting sekali karena melalui rumah adat inilah forum para adat yang dikenal di Papua ini bisa dikerjakan. Kemudian kesehatan, setidaknya setingkat pustu yang ada di kampung itu harus ada di kampung. Kalau saya lihat jumlah manusia ini banyak sekali. Yang ada itu lebih dari 600 orang kemarin laki perempuan. Kemudian yang terakhir yang harus kita dorong adalah solar cell atau energi, karena agar masyarakat bisa mendapatkan sesuatu dari energi itu. Setidaknya energi itu bisa untuk membuat penyediaan air di situ. Walaupun dalam kapasitas yang tidak bisa untuk penyediaan air. Yang kedua, energi juga bisa digunakan untuk membuka informasi yang ada agar masyarakat Korowai itu bisa melihat dunia yang lain, bukan hanya dunia yang seputaran itu saja yang dia lihat. Saya pikir 6 hal itu yang menjadi kebutuhan awal yang mesti kita bantu masyarakat Korowai. Tentu saja potret kehidupan orang Korowai Batu sebagai salah satu komunitas adat terpencil yang berada di wilayah selatan Papua merupakan sebuah kenyataan kondisi suku-suku di Papua yang hanya tidak bisa dilihat saja, namun tentunya menjadi salah satu refleksi bagi pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan.